Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusan-urusannya, dan dijauhkan dari berbagai macam malapetaka dan pula penyakit yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, para pemirsa dimanapun berada. Oke, jadi kita masih membahas tentang pesantren ini teman-teman. Jadi banyak di luar sana itu yang bertanya, kenapa sih harus masuk pondok pesantren? Nah ini pertanyaan banyak sekali muncul. Kenapa sih harus pesantren? Kenapa sih harus memisahkan anak jauh-jauh mondok ke pesantren? Sementara dia sedang enak-enaknya di rumah, dia sedang asyik-asyiknya bermain bersama teman yang ada lingkungannya. Kenapa sih kok pesantren? Itu pertanyaan. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dulu, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Kalau merasa video ini bermanfaat, ayo share kepada sanak saudara, bagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama lagi, inilah manfaatnya kita mondok di pesantren. Jadi kemarin saya tuh sharing ya tentang apa sih manfaat pondok pesantren yang umumnya orang tahu gitu, tanpa awalnya pernah mondok atau tidak. Ternyata kemarin itu sempat viral ketika musim lagi penerimaan santri baru atau penerimaan peserta didik baru di sekolah ataupun pondok pesantren. Jadi bermunculan tuh, kenapa sih harus mondok pesantren? Apa manfaat-manfaatnya? Dan saya sudah merangkum ini versi yang kemarin viral di media sosial. Ketika anak dipondokkan ke pesantren, bapak, ibu, orang tuanya itu akan menjadi tenang dalam mencari nafkah. Oke, jadi memang betul ya, bahwa saat ketika anak dititipkan di pesantren, diajarkan, diasuh, dibina di pesantren, maka orang tua itu nggak akan kepikiran. Orang tua akan merasa nyaman, tenang. Oh, anakku sudah ada yang jaga. Oh, anakku sedang belajar. Oh, anakku di lingkungan yang aman, yang terjaga, yang punya disiplin yang tinggi dan segala macam. Berbeda dengan ketika anak nggak di pesantren. Ketika orang tua sedang bekerja, akan kepikiran tuh, ini anakku sudah pulang sekolah apa belum? Ini anakku pulangnya sama siapa? Sudah makan apa belum dia? Nanti dia kalau pulang sekolah nanti kemana? Nah, begitu akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam benak orang tua ketika anaknya pulang sekolah. Berbeda halnya dengan pesantren. Ketika anak dimasukkan ke pesantren, orang tuanya melepaskan dengan ikhlas, maka akan tenang hati orang tua. Yang kedua, anak akan terjaga dalam melaksanakan sholat 5 waktunya. Intinya dalam hal ibadah, anak-anak kita yang dititipkan ke pesantren, dia akan diawasi 24 jam oleh pengasuhnya, oleh mudabbirnya, oleh musyrifnya, apalagi sholatnya. Sebelum masuk waktu sholat, mereka sudah dibimbing, diarahkan untuk menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Bukan hanya saja sholat wajibnya, begitu juga sholat sunnahnya, baik sholat duhanya, sholat rawatibnya, sholat tahajudnya, ataupun sholat sunnah yang lain. Yang ketiga, anak akan terbiasa dengan puasa sunnah. Ya, umum ini terjadi di pondok pesantren. Walaupun pihak pesantren tidak mewajibkan seluruh santri wajib puasa Senin Kamis, atau puasa Asyura, atau puasa Tarwiyah atau Arafahnya. Namun, umumnya ketika anak sudah dibimbing untuk berpuasa, walaupun tidak ada paksaan, mereka akan merasa malu ketika nggak puasa. Jadi mereka terbiasa puasa sunnah. Kalaulah yang sunnah saja mereka sudah membiasakan diri, apalagi puasa yang wajib, bisa dijamin mereka nggak akan meninggalkannya. Yang kelima, anak-anak akan memiliki kemampuan berbahasa, baik Arab maupun Inggris. Ini umumnya kalau memang pondok pesantren itu memiliki sistem wajib berbahasa. Tapi memang ada beberapa pesantren yang fokus kepada tahfiz Qur'annya, ada pesantren yang fokus kepada kitabnya aja, namun tidak fokus kepada bahasa. Namun zaman sekarang sudah banyak pondok pesantren
yang menerapkan segala hal. Tahfiznya ada, begitu juga dengan penerapan bahasanya ataupun pendalaman kitab-kitab turusnya. Jadi anak yang mondok pesantren, mereka tidak hanya diajarkan bahasa Arab, tapi juga bahasa Inggrisnya. Jadi mereka tidak akan kalah saing dengan dunia luar. Mereka akan siap tampil di hadapan masyarakat, baik yang kelas nasional maupun internasional dengan bahasa yang mereka kuasai. Yang keenam, anak akan terjaga dari pergaulan bebas. Ini jelas, karena dalam lingkungan pesantren itu mereka terus diawasi, mereka memiliki kegiatan-kegiatan yang khusus, sudah terjadwal, jadi nggak ada waktu mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang di luar norma agama, norma budaya. Jadi mereka akan jauh dari yang namanya minuman keras. Mereka akan terjauh daripada yang namanya geng motor. Mereka akan jauh dari hal-hal negatif lainnya. Yang kedelapan, anak akan jauh dari narkoba. Ini bagian daripada pergaulan bebas itu tadi. Kemudian anak juga akan terjauhi dari pengaruh HP. Zaman sekarang HP itu menjadi candu bagi anak-anak remaja. Bahkan bukan remaja saja. Dari anak usia kecil sudah disodorin HP, bahkan meningkat kepada usia remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua. Sekarang sudah menyandu, sudah menjadi sebuah yang mengasikkan, sehingga bukan manfaat lagi ya diperoleh, bahkan pengaruh negatif dari HP itu sendiri. Kita sama-sama ketahui bahwa HP memang mendatangkan manfaat yang luar biasa, namun juga mendatangkan mudarat yang sangat-sangat luar biasa pula. Nah, anak-anak yang dipondokkan ke pesantren, mereka nggak diperbolehkan bawa HP. Hal ini memang terkadang tidak sesuai dengan nafsu anak. Anak kepengennya itu main HP di setiap waktunya. Tapi dengan dipondokkan ke pesantren bukan berarti kita membiarkan mereka nggak ada komunikasi dengan siapapun. Niatnya bukan supaya anak gaptek, tidak. Justru di pesantren, sekarang sudah banyak pesantren yang memiliki teknologi canggih. Mereka memfasilitasi murid-muridnya dengan komputer, dengan laptop. Bahkan mereka sudah ada yang mampu membuat aplikasi dan lain sebagainya. Yang ke-10, anak terbiasa dengan kehidupan yang mandiri, terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Jadi ini sangat jelas. Ketika anak pesantren lulus dari pesantrennya dan anak sekolah biasa yang lulus dari sekolahnya, itu outputnya sangat berbeda, teman-teman. Anak yang tamat pesantren umumnya mereka mandiri. Mereka terbiasa melakukan hal apapun sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Mereka akan siap melakukan apapun dengan dirinya sendiri. Ini tentunya menjadi modal untuk kehidupan dia kelak. Yang ke-11, anak akan selalu mendoakan kedua orang tua. Tentu, karena di pondok pesantren itu ada waktunya doa bersama, pengajian bersama, dan biasanya itu akan selalu menyelipkan doa-doa untuk orang tua mereka. Mereka juga tentunya diajarkan doa supaya doa itu selalu mereka ucapkan untuk kedua orang tuanya. Doa supaya rezeki orang tuanya lancar, doa semoga orang tuanya sehat, doa semoga orang tuanya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, anak akan tumbuh menjadi sosok yang dewasa. Artinya, ketika anak masuk pesantren dalam keadaan manja, terbiasa didampingi orang tuanya, semua kebutuhan ada disiapkan oleh kedua orang tuanya. Namun ketika masuk ke pesantren, dia mulai membangun dirinya. Dia tahu ini kondisinya berbeda dengan di rumah. Di rumah saya punya orang tua yang selalu siap mendampingi saya dimanapun berada. Tapi di sini saya sendiri. Saya harus berbuat sendiri. Punya masalah, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Orang tua ketika mendengar aduan dari anak-anaknya tentang masalah-masalahnya di pondok, ya sekedar mendengar, memberikan solusi, memberi motivasi. Namun jangan sampai mengambil hati lalu memutuskan sesuatu yang tidak baik untuk anak, apalagi memberhentikan anak dari pondok pesantren.
Biarlah mereka dengan air matanya tertempa kemudian menjadi dewasa, tertempa kemudian menjadi manusia yang kuat, tertempa kemudian menjadi sosok yang hebat yang kelak akan menjadikan dia orang yang tangguh di masa akan datangnya. Anak akan terbiasa dengan akhlak-akhlak Islami. Anak yang dipondokkan ke pesantren, mereka dididik supaya berakhlak mulia. Mereka dididik supaya punya mental yang saling menghormati. Mereka diajarkan untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda. Jadi anak-anak yang keluar dari pesantren, mereka akan terbiasa menghargai, menghormati orang lain, apalagi orang tuanya sendiri. Itu teman-teman yang saya simpulkan dari apa yang kemarin saya temukan di media sosial. Tapi berdasarkan pengalaman sendiri, saya menyimpul sendiri di luar hal yang saya sebutkan di atas tadi, itu semuanya benar. Dan menurut versi saya sendiri, selain dari apa yang saya sebutkan di atas, ada hal istimewa lagi yang menurut saya diperoleh ketika anak dipondokkan ke pesantren. Ketika kita memondokkan anak ke pesantren, dia dapat ilmu, banyak ataupun dikitnya, walaupun terkadang tidak sampai lulus di pesantren, sedikit ilmu yang dia dapatkan, ilmu itu langsung bermanfaat untuk dirinya. Bahkan tak jarang bermanfaat pula untuk orang di sekitarnya. Misalkan, dia dapat ilmu bisa membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu akan bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya ke depan. Berbeda halnya dengan anak yang belajar di luar pesantren. Yang belajar ilmu juga, namun ilmu itu belum tentu bisa langsung digunakan. Jadi apapun yang dia dapatkan, sedikit ataupun banyaknya, langsung bisa dipraktekkan dimanapun. Itu unggulnya. Saya merasakan sendiri ketika saya masih kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 pondok pesantren, memang ilmu itu belum seberapa. Tapi ilmu yang sedikit itu bisa langsung diaplikasikan di tengah masyarakat, bisa langsung digunakan untuk diri sendiri. Dan memang hal itu juga terlihat pada orang-orang lain di sekitar saya. Yang kedua, selama di pondok pesantren, anak bisa menimba ilmu, menuntut ilmu bersama para guru dan para kiai, orang-orang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat kepada orang soleh itu akan memberi dampak positif yang luar biasa pula pada diri anak. Keberkahan itu sangat berpengaruh pada anak kita ketika dia belajar bersama orang-orang soleh, memandang orang-orang soleh, apalagi berkhidmah kepada mereka. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan bil ilmi yartafi' wa bil khidmah yantafi'. Dengan ilmu seseorang itu bisa memiliki derajat yang tinggi, dan dengan khidmah, dengan melayani guru, kiai, dan orang-orang soleh, itu akan menjadikan dia bermanfaat. Dan itu sudah banyak terjadi di mana orang-orang ketika mondok ke pesantren, dia mendapatkan berkah dari khidmahnya ketika di pondok pesantren. Yang ketiga versi saya, yaitu ketika di pondok pesantren, tentunya akan ada rasa rindu, kasih sayang yang luar biasa kepada kedua orang tua. Yang itu tidak bisa kita ungkapkan setiap harinya, karena kita jauh dari kedua orang tua. Nah, ketika kita pulang, kita akan merasakan kerinduan itu meluap yang luar biasa. Kita akan merasakan kasih sayang yang luar biasa akan kita dapatkan dari kedua orang tua. Karena pulang kan sekali-kali. Jadi ketika pulang sesekali itu, kita akan merasa kasih sayang orang tua itu lebih daripada kalau kita terus di rumah. Yang keempat versi saya, kita akan mendapatkan kenalan teman-teman dari berbagai macam daerah. Umum terjadi di sebuah pondok pesantren itu tidak mungkin orang-orang di sekitar saja yang mondok di sana. Justru orang dari luar. Berbeda halnya dengan kondisi sekolah zaman sekarang, pemerintah menerapkan sistem zonasi yang sekolah di situ ya anak-anak yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Tetapi kalau pesantren, mereka akan menemukan yang berasal dari daerah yang macam-macam. Ada yang dari daerah A, daerah B, yang kulturnya berbeda, yang background mereka macam-macam, dan tentunya memberikan pengalaman yang berbagai macam pula yang akan mereka dapatkan. Itu luar biasa. Jadi ketika nanti dia berkembang, makin hari, makin tumbuh, dia akan memiliki kenalan ada di mana-mana. Itu saya rasakan sangat luar biasa ketika kita ingin mengunjungi suatu daerah, kita punya kenalan di daerah tersebut.
kita ingin ketemu, kita ingin menuju ke, kita punya urusan di tempat tersebut, kita punya teman di tempat itu yang bisa kita minta tunjuk arah dan segala macam. Dan itu banyak manfaat lainnya. Yang kelima, ketika di pondok pesantren, dengan banyaknya jumlah manusia, tentunya kita akan bergaul 24 jam dengan mereka. Di pesantren kita bebas bergaul dengan siapa saja yang ada di pesantren itu. Jadi teman-teman dengan wataknya macam-macam, ada keseruan yang luar biasa. Ada yang hobi ngelucu, ada yang hobi nangis, ada yang hobi main bola, ada yang hobi main ini main itu. Keterampilan itu membuat pondok pesantren menjadi berwarna. Dan kehidupan di pondok pesantren tidak akan pernah membosankan. Poin keenam, anak yang tumbuh dan tamat dari pondok pesantren, dia siap berada dimanapun. Dia siap hidup dalam kondisi apapun. Kalau diibaratkan dengan tumbuhan, anak pesantren itu bagaikan batang singkong yang diletak dimanapun dia bisa tumbuh. Taruh dimanapun dia bisa terus berkembang. Asalkan jangan selalu dipindah-pindahkan. Pondok pesantren pindah-pindahkan, maka jelas dampaknya tidak akan terlalu bermanfaat untuk anak-anak. Demikian manfaat yang bisa saya simpulkan menurut versi yang kemarin viral dalam dunia media sosial. Begitu juga persis saya sendiri. Mungkin ada yang bisa menambahkan sesuai dengan pengalaman teman-teman semua. Silahkan tambah di kolom komentar. Ayo kita diskusikan, ayo kita saling berbagi. Semoga masyarakat makin percaya dengan pondok pesantren, hilangkan pikiran negatif tentang pondok pesantren. Terbukti pondok pesantren selama ini berkiprah besar di negeri ini, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.